selanjutnya setelah? Iya, saya bilang sama Allah waktu saya lihat ibu saya koma dan dokter mengatakan, saya tiap hari saya tanya sama dokter gimana keadaan ibu saya. Mereka nggak bisa bilang apa-apa, mereka cuma bisa bilang kami sudah melakukan yang terbaik dengan alat-alat terbaik. Tapi keadaan ibu kamu sulit. Dan bahkan dokter-dokter di Indonesia mereka mengatakan, dokter ibu di Indonesia mereka mengatakan anak-anak kayaknya adik-adik harus nyusul ke Mekah gitu, bersiap-siap. Bahkan mereka bilang begitu gitu. Jadi ya istilahnya semua orang udah menunjukkan bahwa ibu memang susah untuk bertahan pada saat itu. Saya cuma bilang sama Allah kayak gini, Allah kasih saya kesempatan untuk, masa iya sih, maksudnya kemarin papa saya juga meninggalnya mendadak gitu karena serangan jantung. Dan kami nggak tahu, 8 jam kemudian baru ketemu papa dalam keadaan yang sudah kaku dan biru. Kemudian ibu juga serangan jantung, tapi bedanya ibu di depan muka saya serangan jantungnya, makanya cepat bisa dibawa ke rumah sakit gitu. Saya bilang sama Allah, ya Allah masa serangan jantung lagi sih gitu, mendadak kan, kalau serangan jantung kan mendadak, nggak ada persiapan gitu sama sekali gitu. Saya bilang boleh nggak ya Allah kasih saya, izinkan saya bisa bakti lebih lama sama ibu saya gitu. Jadi perkataan saya sama Allah, kasih saya izin untuk saya bisa berbakti lebih lama untuk ibu saya ngerasa belum berbakti penuh untuk ibu saya gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih, saya ngeliat banget sih teman-teman, karena saya kan ngeliat semua proses di depan mata saya ya, mulai dari ibu saya serangan jantung, berhenti nafas. Saya lihat waktu ibu saya di CPR yang dadanya ditekan-tekan sampai retak, kan dadanya retak karena dokter menekan sangat kencang gitu untuk ibu saya bisa bernafas lagi. Saya lihat ibu saya nggak ada nafasnya, saya lihat ibu saya ditekan dadanya, saya lihat ibu saya dengan ventilator, saya lihat ibu saya yang bengkak-bengkak diikat di ICU, semuanya saya lihat sampai akhirnya ibu baring berbulan-bulan lamanya. Kebetulan saya ngurusin ibu kan, jadi saya tahu bagaimana progresnya ibu gitu. Sampai kemudian belajar duduk baru berapa menit pusing. Ibu bahkan mengatakan ibu pikir ibu udah nggak bisa jalan lagi gitu, kirain cuma baring aja. Sampai akhirnya sekarang ibu bisa jalan, ibu sehat gitu kan. Itu kan apa ya, nggak tahu lah, saya doain aja ya teman-teman. Saya pengen jadi orang baik sih, cuman saya banyak banget salah dan dosanya, jadi saya pengen minta doa dari teman-teman ya supaya bisa jadi orang yang baik. Mungkin nanti ada Ya, untuk adik-adik, karena mereka ini kan punya tetangga-tetangga ya, maksudnya mereka punya tamu-tamu sendiri juga. Jadi mereka memang sholat di tempat mereka masing-masing dulu. Kemudian setelah itu nanti setelah mereka sholat di tempat masing-masing, baru mereka akan ke rumah. Karena kan ibu saya lebaran di rumah saya. Jadi ibu itu bergantian rumah anaknya yang mana gitu. Nah kebetulan tahun ini ibu di rumah saya, jadi nanti adik-adik semuanya akan datang ke rumah. Mungkin nanti agak habis dari pesantren kami pulang ke rumah, adik-adik akan datang ke rumah. Karena memang kami masih ada tradisi ya, karena papa kan orang Jawa gitu, jadi tradisinya itu sungkeman gitu kan. Jadi memang nanti pulang ke rumah sungkeman dengan anggota keluarga lainnya gitu. Tapi memang di pesantren ini saya harus dulukan pesantren ini karena teman-teman kan siang punya acara-acara lain. Kalau acara keluarga kami kan bisa diatur kapan gitu. Yang penting kita bahagiakan dulu anak-anak di sini, udah beres urusan di sini, baru nanti kita pulang ke rumah, baru ntar sepupu-sepupu, kemudian saudara-saudara lainnya. Soal tadi Ustazah sempat bilang bahwa Ramadan ini mungkin kurang totalitas Iya. teman-teman, itu alasannya apa untuk sakit? Ramadan ini kurang totalitas, ya namanya semua orang saya rasa masih ngerasa nggak totalitas aja ya. Walaupun kita ngerasa kita udah sholat tarawih terus, misalnya kita udah Quran terus, pasti kita masih terus merasa kurang kan dalam beribadah kan, pasti gitu. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan kan juga wallahu alam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak gitu. Mungkin di dalamnya terselip nggak khusyuk, nggak terselip riya mungkin, nggak sempurna tata cara ibadahnya kan kita nggak tahu. Jadi perasaan kurang dalam beribadah itu memang kayaknya harus selalu ada dalam diri kita. Walaupun ketika Ramadan kemarin di 10 hari terakhir memang saya udah kosongin jadwal, saya nggak safari dakwah. Safari dakwah itu cuma di 20 hari pertama aja. 10 hari pertama itu memang fokus di rumah, kemudian i'tikaf sama anak-anak kan. Tapi tetap aja ngerasa masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Itulah, semua doain aja lah semoga bisa jadi orang yang baik insyaallah. Mungkin soal update terkini situasi di Palestina mungkin Ustazah tahu kan? Iya, karena kami ini kan ada guru-guru di pesantren ini orang Gaza Palestina. Jadi keluarganya masih ada di sana. Masih bisa berkoneksi, masih bisa berhubung
hubungan mereka sesekali, kadang-kadang 2 hari nggak komunikasi, kadang-kadang komunikasi karena kadang-kadang ada internet, kadang-kadang enggak. Kayak tadi, makanya saya bilang di Lebaran ini kita harus membahagiakan banyak orang gitu. Karena tidak hanya anak-anak Indonesia aja yang nggak pulang kampung, tapi guru-guru kami yang dari di Gaza Palestina juga mereka sedih kan keluarga mereka masih ada di Gaza. Jadi saya selalu tanya tiap hari, tadi saya guru-guru kami itu yang orang-orang Arab tadi, kamu gimana keluarga kamu di Gaza Palestina? Mereka bilang ya masih di kemah-kemah, masih di Rafah, di perbatasan gitu. Gimana keadaannya? Karena sekarang kabar Palestina itu udah mulai terkubur dengan berita-berita lainnya. Mereka bilang masih sama, masih mengerikan, masih sebanyak itu bomnya, masih sesulit itu makanannya, keadaannya masih sama gitu. Jadi tadi saya bilang gimana ya caranya supaya dia tuh, ya pasti dia sedih ya, karena kan beliau pasti sedih karena masih ingat keluarganya. Cuman saya pengen dalam beberapa jam tadi, mudah-mudahan mereka bisa bahagia gitu. Kayak ngerasa teman-teman kan bahagia nih, tenang hidupnya, tenang. Karena dengar petasan ketakutan, mereka dengar bom berkali-kali loh. Kita aja tadi dengar petasan begini gitu kan, ketakutan banget. Apalagi teman-teman di Gaza. Jadi ya nggak tahu, pengennya semua orang harus bahagia. Nggak boleh ada orang yang lapar, nggak boleh ada orang yang sedih, nggak boleh ada orang yang nangis di Lebaran ini. Itu doa dan beberapa kesadaran keluarga nih, untuk Lebaran ini dan Untuk Lebaran ini doa dan harapannya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni orang-orang yang kemarin telah beribadah di bulan suci Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita semua. Kata Rasulullah, celakalah orang-orang yang ketika berlalu Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua, semoga hari raya Idul Fitri kan disebut sebagai hari raya kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Ramadannya, seperti bayi baru lahir jadi orang baru kembali. Harapannya dengan banyaknya dosa yang saya lakukan, mudah-mudahan saya dan keluarga dan kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menang, menjadi orang yang lebih baik. Dan berikutnya harapannya adalah teman-teman kita di Gaza Palestina sana hidup dengan tenang, dengan aman, perang segera berakhir, mereka bisa hidup normal seperti kita yang ada di Indonesia ini. Kemudian harapan berikutnya adalah nggak ada lagi orang-orang kelaparan, khususnya di Indonesia ataupun di Gaza sana. Semoga Allah bantu dan memberikan kebahagiaan di hati kita semua. Oke? Saya kan tahun lalu kan kesini, Ya. kesini juga itu merasakan Lebaran. Tapi tahun kemarin masih ada Ricky sama Kepudian. Iya, sama Cindy juga. Iya. Iya, tapi tahun ini tidak ada. Ya, tahun Gimana lalu ada adik-adik saya datang kemari, cuman karena tahun ini mereka mau bersama dengan kan kami ini tinggalnya terpisah ya, maksudnya bukan di satu area gitu. Saya tinggalnya di Tangerang Selatan, yang satu tinggalnya di Depok, satu tinggalnya di Jakarta gitu. Jadi mereka mau sama sekitarnya dulu gitu, baru nanti ke sini. Jadi tadi mereka menitipkan salam untuk anak-anak santri, tapi setelah ini mereka akan ke rumah semuanya. Adik-adik saya akan di rumah karena di rumah itu nanti akan banyak juga. Hari ini masih jadi hari ini saya di rumah terus karena akan terima tamu terus, karena nanti di rumah banyak sepupu-sepupu, saudara-saudara, mungkin lebih circle yang lebih kecil ya gitu, lebih intimate gitu. Oke, tadi bicara soal mujizat ya, mujizat bahwa ibu sudah mujizat dan ibu sudah sembuh dan itu ternyata terkabul. Ada harapan mujizat lagi nggak sih kira-kira? Untuk ibu? Ya ibu kan sudah sembuh ya, boleh dibilang ya. Kalau misalnya nih ditanya harapan mujizat sama rumah tangga ibu sama keturian untuk bersatu kembali, ada nggak sih ke arah seperti itu? Mohon doakan yang terbaik aja ya. Mungkin untuk tahun ini tradisi apa memang tetap sama nih, kayak seperti mungkin tadi bagi-bagi THR untuk keluarga dan saudara-saudara nih, tradisi seperti itu. Oh, tradisi. Masih berjalan. Yang di sini. Untuk di rumah nanti Oh, lah. untuk di rumah pasti ada THR lagi nih. Jadi ini Lebaran ya, kalau Lebaran itu biasanya jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum Lebaran udah nyiapin. Ini kan semuanya jadi serba double ya, ada THR, ada apalagi uang infal kalau kita mau di rumah. Dan nanti di rumah kita akan sungkeman, kemudian pasti karena anak-anak kecil semua sepupu banyak banget, jadi kita akan nyiapin THR lagi. Itu dia ya, lagi-lagi hari raya itu harus penuh dengan kebahagiaan. Nah, salah satu kebahagiaannya kan bagi-bagi duit gitu, kan kebahagiaan gitu. Maksudnya paling simpel kan, kalau kita beli hadiah kan agak ribet gitu. Jadi nah itu tradisi. Saya ingat banget dulu waktu saya kecil tuh, kami anak-anak kecil tuh sering banget ke rumah sini, yang ini nih, yang THR-nya gede nih, yang ini THR-nya kecil nih gitu. Kita tahu gitu. Jadi kebahagiaan anak-anak kecil itu kan dapat THR gitu ya. Bilangnya bisa THR kan ya?
kan kebahagiaan gitu. Jadi ya memang kita nyiapin tadi di sini itu kehabisan THR-nya, memang benar ya. Kayaknya makin banyak orangnya gitu ya, orang-orang sekitarnya makin banyak gitu. Jadi beberapa santri nggak dapat, terus tadi saya bilang ntar dicatat aja deh namanya, ntar siapa yang nggak dapat ntar Uma bilang lagi sama Ricis biar dikasih lagi gitu. Jadi tadi beberapa orang nggak dapat gitu karena tadi udah keburu kehabisan. Temen aja nggak dapat. Udah kehabisan tadi, maaf ya. Udah? Oke, terima kasih. Aku ucapan aja ya. Ucapan ya. Ya. Untuk pemirsa semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah jadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul bersama dengan anggota keluarga, dan Hari Raya Idul Fitri harus bahagia. Bahagia selalu.